Rabbi ajma'in ba'du. Rabbi sadri wa yassir li amri wa data misalnya qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma min rabbal alamin. Salawat wa salam kita haturkan kepada bimbingan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga pengikutnya pada saat ini. Baik, alhamdulillah kita lanjut ke bab berikutnya, ya, yaitu tentang adab, ya, yang dimana kemarin kita sudah mengetahui bersama bahwasanya persatuan menimbulkan kekuatan. Nah, sekarang kita beranjak ke para sahabat, ya, yang dimana kita ketahui bahwasanya para sahabat adalah yang meniru, ya, yang meniru adab-adabnya Rasul. Karena apa? Karena beliau adalah yang bersamai Rasul. Ya. Jadi berkaitan dengan kerabat juga itu penting, ya. Ada istilah adik, kakak, ayah, ibu, nenek, bibi, tetangga jauh, tetangga dekat dan sebagainya. Al-Ansori dan para kerabatnya. Disebutkan dalam hadis sahih bahwa Abu Thalha Al-Ansori radhiyallahu anhu adalah seorang Ansor yang paling banyak hartanya, ya, yang paling banyak hartanya, yaitu berupa pohon kurma, ya, di mana? Di Madinah. Harta yang paling dicintainya adalah apa? Biruha. Biruha adalah sebidang pohon kurma. Dan ia menghadap ke masjid. Ya. Rasulullah SAW memasukinya dan minum dari airnya yang segar. Tatkala turun ayat, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Ya, terjemah Quran surat Al-Imran ayat 92. Ya, jadi, ya, cerita ini adalah bahwasanya kita diperingati ketika kita memiliki suatu harta, ya, yang melebihi nasabnya, ya, halnya dengan sebidang pohon kurma yang dimana Abu Thalha, ya, pada saat itu adalah orang kaya di Madinah. Setelah itu Abu Thalha datang kepada Rasulullah SAW. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, Allah Ta'ala telah menurunkan kepadamu, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian yang sempurna, ya, sebelum apa? Kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai." Ya, coba itu, ya. Dan sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah biruha. Ya.
dan ia adalah sedekah karena Allah Ta'ala yang aku harapkan sebagai kebaktian dan simpanan di sisi Allah Ta'ala. Ya, jadi ya lagi-lagi kita diperingatkan ya bahwasanya sedekah itu sangatlah dianjurkan apabila memiliki kadar-kadar tertentu yang dimana harus dizakatkan, yaitu apa? Zakat mal ya, karena zakat berupa harta ya. Jadi nggak ada istilahnya ketika kita memiliki suatu kadar yang sudah pas ya, maka harus dilaksanakan. Karena apa? Karena adanya keberkahan di dalamnya. Jadi ketika kalian sudah tahu betapa nikmatnya sedekah, maka kerjakanlah. Karena apa? Karena orang yang bersedekah itu adalah orang yang secara tidak langsung menanam kebaikan-kebaikan di akhirat nanti, ya, yaitu adalah simpanan-simpanan baik di akhirat nanti. Jadi kalian ketika nanti sukses dan lain sebagainya, memiliki beberapa mobil, memiliki beberapa kebun dan lain sebagainya, jangan lupa untuk bersedekah atau disedekahkan atau dizakatkan kalau misalkan memenuhi kadar-kadar tertentu di dalam zakat mal itu sendiri. Ya, karena apa? Ya, karena apa? Karena Allah Ta'ala yang aku harapkan sebagai kebaktian dan simpanan di sisi Allah Ta'ala, maka dipergunakanlah ya Rasulullah sesuai dengan yang ditunjukkan Allah kepadamu. Maka Rasulullah SAW berkata, ya, bagus itulah harta yang beruntung. Ya, itulah harta yang beruntung. Dua kali diucapkan. Aku telah mendengar apa yang engkau katakan. Ya, aku berpendapat agar engkau membagikannya bagi para kerabat. Maka Abu Talha berkata, aku lakukan ya Rasulullah. Kemudian Abu Talha membagikannya kepada para kerabatnya dan putra-putra pamannya. Ya, jadi seperti itu ya. Ya, Abu Talha Al-Ansari dan para kerabatnya yang dimana mendengarkan apa yang Rasulullah SAW anjurkan. Ya, jadi itulah beberapa ibrah yang kita harus ketahui bahwasanya harta yang kita miliki ya dalam jumlah banyak itu harus disedekahkan. Seperti halnya Abu Talha Al-Ansari dan para kerabatnya. Nah, di sini para kerabatnya itu ya berarti yang dekat dengan Abu Talha Al-Ansari dan para kerabatnya. Ya, jadi seperti itu. Ya, sekelumit dari orang yang bersedekah. Ya, di cerita lain ya, di saat para sahabat ya
duduk di dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba ia berkata, janganlah duduk bersama kami seseorang yang memutus hubungan kekeluargaan. Ya. Kemudian seorang pemuda berdiri dari majelis itu dan mendatangi bibinya. Sebelumnya kedua orang itu berselisih, maka ia pun meminta maaf kepadanya. Kemudian kembali ke majelis. Maka Rasulullah SAW berkata, sungguh rahmat itu tidak turun kepada suatu kaum di mana terdapat seorang pemutus hubungan keluarga. Ya. Jadi itu yang berkaitan dengan cerita lain dalam kekerabatan. Maka untuk itu sebelum kita datang ke bulan Ramadan, bersihkanlah hati kita, pikiran kita, jiwa kita untuk menyambut bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah atau 2025 ya. Jadi seperti itu ceritanya ya. Semoga bermanfaat.